Baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar lagi materi pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, adik-adik, pada pertemuan kemarin kan kalian sudah belajar materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi, untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar materi pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, untuk itu adik-adik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, perlu adik-adik sekalian mengetahui apa sih kompetensi dasar yang dicapai. Kompetensi dasar dari 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajarannya, di sini ada pun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Pada pembelajaran ketiga ini dengan menggunakan model Discover Learning diharapkan agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sebelum kita masuk pada materinya, perlu anak-anak mengetahui dulu sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak itu sendiri. Jadi nilai mutlak X didefinisikan sebagai jarak X dari titik pusat pada garis bilangan, sehingga jarak selalu bernilai positif. Definisi dari nilai mutlak adalah jika nilai mutlak fungsi X sama dengan X, jika syaratnya X lebih besar sama dengan 0, kemudian negatif X, jika syaratnya X lebih kecil dari 0. Oke, baik. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel, ada 3 bentuk yang kita pakai pada penyelesaian soal nanti. Bentuk yang pertama, untuk poin A, jika nilai mutlak fungsi X kurang dari A, maka negatif A kurang dari fungsi X kurang dari A. Poin B-nya, jika nilai mutlak fungsi X lebih besar dari A, maka fungsi X lebih kecil dari negatif A, atau fungsi X lebih besar dari A. Bentuk yang kedua, poin A-nya, jika nilai mutlak fungsi X lebih kecil dari Gx, maka fungsi kuadrat X lebih kecil dari G kuadrat X, dengan syarat Gx tidak lebih besar dari 0. Poin yang B, nilai mutlak fungsi X lebih besar dari Gx, maka fungsi kuadrat X lebih besar dari G kuadrat X, dengan syarat Gx lebih besar dari 0. Bentuk yang ketiga, poin A, jika nilai mutlak fungsi X lebih kecil dari Gx, maka fungsi kuadrat X lebih kecil dari G kuadrat X. Untuk poin B-nya, jika nilai mutlak fungsi X lebih kecil dari lebih besar dari nilai mutlak Gx, maka fungsi kuadrat X lebih besar dari G kuadrat X. Oke, baik, kita masuk pada penyelesaian masalah pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Untuk contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 7 sama dengan negatif 3. Nah, adik-adik, untuk menjawab soal yang pertama, kita memakai sifat A, sehingga kita peroleh 2x kurang 7 sama dengan 3, atau 2x kurang 7 sama dengan negatif 3. Kita turunkan 2x sama dengan 10, 10 kita dapat dari negatif 7 dikurang 3 sehingga hasilnya 10. Atau 2x sama dengan 4, 4 kita dapat dari negatif 7 ditambah dengan 3. Sehingga nilai x sama dengan 5 kita peroleh dari 10 dibagi 2.
Jadi nilai X-nya sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Kita dapat dari 4 dibagi 2, hasilnya 2. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan untuk contoh 1 kita peroleh 2 dan 5. Oke, kita masuk pada contoh 2, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 1 lebih kecil dari 7. Nah, untuk menjawab contoh yang kedua adik-adik, kita memakai sifat B sehingga diperoleh nilai mutlak dari 2x kurang 1 lebih kecil dari 7. Kita dapatkan negatif 7 karena berpindah ruas sehingga berubah tanda. Dikurangi dengan 2x kurang 1 lebih kecil dari 7. Kita turunkan negatif 6, kita dapat dari negatif 7 dikurangi dengan 1, hasilnya negatif 6. Kurang dari 2x, kurang dari 8, 8 kita dapat dari negatif 1 dikurangi 7. Sehingga kita peroleh negatif 3. Negatif 3 kita dapat dari negatif 6 dibagi 2, sehingga X sama dengan negatif 3. Kurang dari X, kurang dari 4. 4 kita dapat dari 8 dibagi 2. Di himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan untuk contoh 2 kita peroleh negatif 3 kurang dari X kurang dari 4. Oke, kita masuk lagi pada contoh yang ketiga, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 4x ditambah 2 lebih besar sama dengan 6. Nah, untuk contoh ketiga kita menjawab berdasarkan sifat B sehingga diperoleh nilai mutlak dari 4x tambah 2 lebih besar sama dengan 6. Sehingga diperoleh 4x tambah 2 lebih kecil sama dengan negatif 6. Sebab negatif 6 kurang dari 2 atau 4x tambah 2 lebih besar dari 6. Kita turunkan 4x lebih kecil sama dengan negatif 8. Negatif 8 kita peroleh dari 2 dikurangi dengan negatif 6. Atau 4x lebih besar sama dengan 4. Kita dapat dari 2 dikurangi dengan 6. Sehingga kita peroleh untuk nilai X lebih kecil sama dengan negatif 2. Negatif 2 kita dapat dari negatif 8 dibagi dengan 4. Sehingga X lebih kecil sama dengan negatif 2. Atau X lebih besar sama dengan 1. 1 kita dapat dari 4 dibagi 4. Sehingga nilai X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan untuk contoh 3 kita peroleh X lebih besar, X lebih kecil sama dengan negatif 2. Atau X lebih besar sama dengan 1. Demikian anak-anak untuk pertemuan kita pada materi pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sampai di sini untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi pertidaksamaan linear satu variabel. Terima kasih. Oke, baik, pesan dari ibu, pulang di rumah jangan ingat main tapi banyak belajar. Sebab banyak belajar, pasti kalian banyak menimba ilmu. Bye-bye.